Saat ini kita berada di era industri 4.0 di mana setiap sektor industri selalu dituntut untuk efektif dan efisien dalam setiap proses produksinya melalui otomatisasi dan juga pemanfaatan teknologi seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, dan lain-lain. Integrasi teknologi digital dengan proses produksi ini memungkinkan real-time monitoring dan juga pengendalian secara otomatis. Hal ini dikarenakan saat ini dunia dituntut untuk serba cepat dan minim kesalahan. Tapi bagaimana sejarah dan juga perkembangan industri ini ke depan? Di Technostory kali ini kita akan membahas perjalanan panjang industri dari revolusi industri pertama hingga saat ini dan bagaimana arah industri ini ke depannya. Let's check this out. Hai future enthusiast, welcome back to Technostory by Calvino Channel. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan mulai dulu dengan istilah revolusi industri. Menurut beberapa referensi, revolusi industri adalah perubahan besar pada proses manufaktur dengan mengubah sistem produksi atau pembuatan suatu barang dari sesuatu yang kurang bernilai menjadi lebih bernilai dari yang tadinya diolah dengan tradisional atau manual, kemudian digantikan dengan suatu mesin atau sistem. Sementara menurut KBBI, revolusi industri adalah perubahan radikal dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin baik untuk tenaga penggerak maupun tenaga pemproses. Sekarang kita akan masuk pada sejarah perkembangan industri. Revolusi industri pertama terjadi pada abad ke-18 di Inggris dan menjadi titik awal transformasi besar dalam cara produksi. Revolusi industri pertama yang dimulai pada akhir abad ke-18, di mana pada fase ini terjadi transformasi dari produksi manual menjadi menggunakan mesin. Penemuan mesin uap oleh James Watt dan pengembangan mesin tenun mekanis adalah tonggak utama periode ini. Mesin uap memungkinkan penggerakan mesin pabrik secara efektif dan efisien serta mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia dan juga hewan. Diketahui sebelum abad ke-18, sistem perekonomian masyarakat Eropa bergantung pada sistem ekonomi agraris. Namun, setelah terjadi transformasi tersebut, tenaga mesin menjadi alat yang menggantikan tenaga manusia. Memasuki akhir abad ke-19, revolusi industri kedua membawa perubahan besar dengan munculnya listrik. Hal ini terlihat dari peralihan tenaga otot sudah mulai berkurang dan penggunaan mesin uap mulai tergantikan oleh tenaga listrik. Karena itu, kemajuan pada abad ini juga ditandai dengan penemuan pembangkit listrik, teknologi komunikasi, dan juga perkembangan transportasi seperti mobil dan juga pesawat. Selain itu, pada era ini juga terdapat sebuah terobosan besar yang ditemukan oleh Henry Ford, sang pendiri Ford Motor Company yang memperkenalkan metode perakitan dengan menggunakan sabuk mekanis dengan meletakkan mobil yang sedang dibuat pada skid atau penopang dan kemudian menggesernya untuk dibawa ke tahapan produksi berikutnya. Henry Ford memperkenalkan jalur perakitan yang mengubah produksi massal dengan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan metode ini, Henry Ford berhasil memangkas waktu produksi pembuatan mobil dari yang tadinya 12 jam menjadi hanya 1,5 jam saja. Revolusi industri ketiga yang berlangsung dari pertengahan abad ke-20 ditandai dengan penggunaan elektronik, komputer, dan juga otomatisasi. Penggunaan komputer untuk kontrol pabrik dan juga robotika meningkatkan akurasi serta mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Sistem kontrol berbasis komputer membawa perubahan besar dalam efisiensi produksi. Revolusi industri ketiga sering juga disebut sebagai revolusi digital atau era informasi. Pada periode ini, teknologi informasi dan komunikasi mulai mendominasi berbagai aspek kehidupan manusia. Jika revolusi industri pertama ditandai dengan mekanisasi dan juga penggunaan tenaga uap, serta revolusi industri kedua dengan produksi massal dan juga penggunaan listrik, maka revolusi industri ketiga ini ditandai dengan munculnya komputer, internet, dan juga teknologi digital lainnya. Beberapa ciri utama dari revolusi industri ketiga ini antara lain adalah otomatisasi, di mana penggunaan mesin dan sistem komputer untuk menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi sudah menjadi kebutuhan utama. Digitalisasi, konversi informasi menjadi format digital yang memungkinkan penyimpanan dan juga pengolahan data yang lebih efisien, serta networking, yaitu perkembangan jaringan komputer yang memungkinkan interkoneksi antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Kemudian ada juga perubahan pola belanja melalui e-commerce, dan juga pemanfaatan data dan informasi menjadi aset yang sangat berharga untuk digunakan sebagai pembuat keputusan yang lebih baik. Revolusi industri keempat sering disebut sebagai Industri 4.0.
adalah era di mana teknologi fisik dan juga digital serta biologis sudah bekerja menjadi satu kesatuan. Teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, Internet of Things atau IoT, robotika, dan juga big data semakin terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa ciri utama dari revolusi industri keempat ini antara lain adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu sistem komputer yang mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, berpikir, memecahkan masalah secara mandiri. Internet of Things atau IoT, yaitu jaringan perangkat keras seperti mesin-mesin yang saling terhubung dan juga dapat berkomunikasi satu sama lain. Penggunaan robot dalam berbagai industri, mulai dari manufaktur hingga layanan kesehatan, serta big data yang digunakan untuk pengumpulan, pengelolaan, dan juga analisa data dalam skala yang besar. Serta tidak lupa untuk cyber security, hal ini sudah menjadi sangat penting karena banyak data yang terhubung dan juga rentan terhadap serangan. Revolusi industri keempat membawa dampak yang sangat signifikan, di antaranya adalah personalisasi produk dan layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu, proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien, serta kustomisasi massal di mana produk dapat diproduksi secara massal namun tetap memenuhi kebutuhan spesifik setiap pelanggan. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, di channel ini kita banyak membahas seputar sains, industri, dan juga berbagai hal seputar dunia teknologi. So stay tune dan yuk kita nonton lagi videonya. Saat ini banyak ahli yang memprediksi bahwa kita sedang menuju ke era revolusi industri kelima. Namun konsep ini masih terus berkembang dan belum ada definisi yang pasti. Beberapa pandangan umum mengenai revolusi industri kelima ini adalah teknologi yang berfokus pada manusia. Jika revolusi industri keempat lebih menekankan pada otomatisasi dan efisiensi, maka revolusi industri kelima akan lebih berfokus pada manusia. Teknologi akan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, menyelesaikan masalah-masalah sosial, dan juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Kemudian kecerdasan buatan akan dibuat lebih manusiawi, maksudnya adalah kecerdasan buatan atau AI akan berkembang, namun dengan penekanan pada pengembangan AI yang lebih memahami emosi, nilai-nilai manusia, dan juga dapat bekerja sama dengan manusia secara harmonis. Kemudian, teknologi berkelanjutan. Teknologi akan dirancang dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, energi terbarukan, material yang ramah lingkungan, dan juga proses produksi yang berkelanjutan akan menjadi fokus utama. Dan yang tak kalah penting, bioteknologi akan memainkan peran yang semakin penting, terutama dalam bidang kesehatan, pertanian, dan juga energi. Secara garis besar, revolusi industri kelima ini dapat dibayangkan sebagai era di mana teknologi dan manusia bekerja sama menciptakan masa depan yang lebih baik. Teknologi akan menjadi alat untuk memberdayakan manusia, bukan menggantikannya. Beberapa ciri khas revolusi industri kelima diantaranya adalah kecerdasan kognitif, di mana manusia dan mesin akan bekerja sama untuk memecahkan masalah yang kompleks. Ekosistem digital yang terhubung, di mana semua aspek kehidupan akan semakin terhubung melalui internet. Personalisasi massal, yaitu produk dan layanan akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu yang berbeda-beda, dan juga etika AI, di mana pengembangan AI akan dibuat lebih bertanggung jawab dari sisi etis. Sedangkan hal yang menjadi tantangan dan juga peluang dalam revolusi industri kelima nantinya adalah kesenjangan digital, karena tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kemudian etika AI, karena penggunaan AI tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan masalah sosial, serta keamanan cyber karena ancaman bisa terjadi semakin serius. Di sisi lain, revolusi industri kelima juga membuka banyak peluang seperti adanya lapangan pekerjaan baru karena munculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan yang berbeda, solusi untuk masalah-masalah global karena teknologi dapat digunakan untuk mengatasi masalah seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan juga penyakit, dan yang pasti peningkatan kualitas hidup. Karena teknologi dapat membantu manusia hidup lebih sehat dan juga lebih bahagia. Kesimpulannya, revolusi industri kelima adalah sebuah konsep yang masih terus berkembang, namun satu hal yang pasti adalah teknologi ini akan terus menjadi bagian integral dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan mempersiapkan diri dan memahami arah perkembangan teknologi, kita dapat memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi tantangan-tantangan yang akan muncul. Itu dia pembahasan kita tentang perkembangan era industri, berbagai tahapan yang telah kita lalui dan akan terus berkembang, yang akan selalu menjadi bagian dari kemajuan peradaban manusia. Pastikan kita selalu siap dan berubah mengikuti perkembangan zaman, agar keberadaan kita tak akan pernah tergantikan. Kalau ada yang salah atau kurang lengkap di video ini, seperti biasa kalian tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini.
Sampai jumpa di video Technostory berikutnya and see ya.